Saya bertanya kepada para auditor, di mana korban? Kenapa tidak diberikan keterangan untuk memberikan keterangan? Padahal itu kan menjadi substansi perkara ini. Kita mau menentukan bahwa ini luka berat, luka ringan, atau luka bagaimana. Ada memang visum itu, tapi kan kita perlu mendengar keterangan korban secara langsung. Dan ini tidak ada dalam berita acara pemeriksaan saudara, dan dalam dakwaan pun tidak ada permintaan untuk dijadikan sebagai saksi. Silakan, jelaskan. Siap, mohon izin yang mulia, kami telah memanggil secara patut saksi korban yaitu saudara Andri Yunus untuk memberikan keterangan di BAP POM melalui LPSK. Namun panggilan pertama LPSK menjawab bahwa saksi korban belum bisa memberikan keterangan dikarenakan kondisinya yang belum memungkinkan. Kemudian kami memanggil secara patut panggilan kedua melalui LPSK, namun jawabannya tetap saudara Andri Yunus masih belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam kondisi sakit dan trauma. Kami merencanakan pada saat panggilannya ada. Siap, ada di berkas. Mana? Panggilan berapa tadi? Panggilan pertama dan panggilan kedua. Nah, coba kita tanyakan tuh. Mana? Berapa? Coba di Mohon izin yang mulia menjelaskan, kami merencanakan nanti pada saat sidang berjalan, setelah 8 saksi kami panggil untuk dimintai keterangan, kami akan meminta saksi tambahan yaitu saudara Andri Yunus melalui LPSK. Kami berharap saudara Andri Yunus bisa hadir di persidangan sebagai saksi tambahan kami. Demikian yang mulia. Ya, sebetulnya bukan saksi tambahan, dia seharusnya sebagai saksi korban itu harus di awal. Siap. Tapi kita kan sudah ada upaya, makanya saya mau tahu dulu upaya dari penyidik bagaimana. Saya mau lihat suratnya 1, 2, kemudian jawabannya dari LPSK. Nanti biar saya pertimbangkan. Mohon izin kami ya, coba ini operasi berikan. Ya, sampaikan kasih. Mohon izin kami tunjukkan untuk panggilan pertama dan kedua di berkas. Ya, ke depan. Tapi jawaban LPSK ada ya? Mohon izin ada, jawaban dari LPSK ada 2. 1, 2. Di dalam berkas juga sudah ada, kami lampirkan jawaban. Tidak bisa ya? Lagi dari YouTube.
Kalau dulu Budi di grup ada. Layarnya. Ya bisa. Coba bendera yang mundur dulu. Ya. Yang itu di zoom bisa nggak? Dari situ, dari layar di zoom. Oh, udah bisa ya. Ya, coba dijelaskan itu. Sambil lihat itu. Itu apa? Surat panggilan pertama. Siap, mohon izin yang Dari mana? kami awali bahwa korban ini sudah minta perlindungan ke LPSK, Ya. di suratnya. Kemudian penyidik telah memanggil korban ini lewat LPSK. Ini suratnya. Siapa yang manggil? Siap, Siapa yang manggil? penyidik Penyidik itu auditor atau polisi militer? POM TNI. Puspom TNI. Ini Tanggal berapa? suratnya Tanggal berapa? di tanggal 27 Maret 2026. Itu panggilan pertama. Panggilan pertama. Oke, jawabannya panggilan pertama. Jawabannya di tanggal, ini panggilannya, jawabannya dari LPSK itu di tanggal 31 Maret Tadi surat tanggal 27. 27 dijawab Tanggal 31. Apa jawabannya? Pada intinya bahwa belum memungkinkan untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban, sehingga kami tidak dapat memenuhi permohonan untuk menghadirkan saudara Andre Yunus. Oh, masih perawatan intensif. Ya. Ya. Lanjut panggilan kedua. Kemudian panggilan kedua di tanggal yang ditujukan kepada LPSK itu di tanggal 3 April 2026 3 April. Itu Puspom lagi. dari Puspom TNI. Ya. Dan dijawab oleh LPSK itu di tanggal 16 April. Ya, 13 dijawab tanggal 16. 16 April 2026. Ya, apa jawabannya? Yang pada intinya LPSK menginformasikan bahwa saudara Andre Yunus saat ini masih dalam perawatan medis baik fisik maupun psikis di Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Berarti korban posisi sekarang di RSCM. Siap. Tanggal 16 itu, sekarang tanggal 30. 29. Berarti 2 minggu yang lalu ya. Itu yang terakhir. Yang terakhir, Sampai dengan panggilan yang pertama ini kan enggak? sampai dengan saat ini yang ada baru sampai panggilan kedua oleh penyidik. Panggilan kedua. Oke, sudah. Jadi begini, auditor. Saudara itu kan dalam kapasitas posisi untuk kepentingan korban, siap, ya atas nama negara lah. Ada yang dirugikan dalam ini korban, yaitu Andre Yunus. Saudara menghadirkan saudara terdakwa, saudara menghadirkan para saksi. Nah, kepentingan saudara ini kan masih belum lengkap, siap, karena belum bisa keterangan korban itu yang saudara wakili itu di sini tidak terwadahi. Ya, ini harus dicarikan solusi sehingga korban itu harus memberikan keterangan dalam persidangan. Siap. Kan sekarang beda di LPSK kan? Ya, berarti kan koordinasi lebih mudah. Siap. Kalau misalnya didampingi LPSK juga ada masalah, karena itu menjadi hak saksi, siap, untuk didampingi LPSK pada saat persidangan. Bahkan kalau misalnya tidak bisa hadir secara fisik, kalau tidak bisa hadir secara fisik, hadir secara konferensi, Vicon, pakai Zoom, tidak masalah, dan itu diakomodir. Dalam hukum acara kita diakomodir. Kalau misalnya alasan kesehatan atau alasan keamanan atau alasan apa yang menurut pertimbangan LPSK tidak bisa hadir langsung di dalam persidangan ini, kita pakai konferensi, pakai Vicon, ya, pakai layar. Mungkin beliau di
Mana Cipto didampingi sama LPSK di samping kanan kiri, ada dokternya situ, tidak ada masalah. Kita juga mau tahu kondisi saat ini bagaimana. Sampai dengan kejadian itu tanggal berapa tadi? 12 atau 13 ya? Tanggal 12. Ya, kita belum tahu. Saudara sudah tahu? Sudah pernah ketemu? Siap belum? Belum. Ini terdakwa 1, terdakwa 2 tadi mana? 1. Terdakwa 1. Jangan ngalamun. Tadi dalam dakwaan sempat terkena. Kena di mana? Coba buka topinya. Buka topinya. Mata juga. Mata mana? Sebelah kanan. Coba tutup mata kiri. Pakai tekananmu, pakai tangan kiri. Ini berapa? Ini berapa? Ya, pakai lagi. Tadi diterangkan memang lukanya lebih banyak di korban kan? Siap. Kalau misalnya bisa memberikan kesaksian meskipun didampingi sama LPSK atau dari dokter juga tidak ada masalah ya. Kalau bisa hadir di sini pun didampingi juga tidak ada masalah. Kita fasilitasi. Lebih bagus di sini. Dan perlu diingat bahwa yang bersangkutan warga negara juga punya kewajiban untuk hadir di sini. Kalau enggak saya punya kewenangan itu untuk menghadirkan 152 pasalnya. Saya bacakan, saudara paham. Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa saksi itu tidak akan hadir, hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke pengadilan. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang menjadi saksi di suatu sidang pengadilan akan memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, pidana dari KUHP 285. Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, atau denda kategori 2 bagi perkara pidana. Nah, jadi ada suatu kewajiban juga, jadi bukannya tidak bisa atau ditolak, saudara tidak punya kewenangan untuk menghadapkan. Nah, berikan kewenangan itu kepada saudara untuk bisa mencari keterangan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada korban. Karena saudara kan berdiri di sini kapasitas sebagai korban. Beri pengertian kepada korban bahwa saudara di sini adalah kepentingan korban juga di sini. Warga masyarakat Indonesia pun juga berhak tahu bagaimana kondisi korban saat ini, di mana, bagaimana, terus keterangannya apa yang mau disurah, yang mau disampaikan ke dalam persidangan. Ini kan terbuka masyarakat. Begitu. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Ya. Pada tanggal 21 April, kami kedatangan dari personil LPSK yang dipimpin oleh Wakil Ketua LPSK. Tujuan mereka datang adalah menanyakan perkembangan kasus penyiraman yang mengakibatkan saudara Andri Yunus ini. Nah, pada saat sesi pertemuan itu, kami sudah sampaikan persis seperti apa yang Hakim Ketua sampaikan. Mohon bantuan, pada saat nanti sidang berjalan, kami akan memanggil saudara Andri Yunus sebagai saksi tambahan. Pertama, jika memang tidak bisa hadir, bisa melalui Zoom di ruang perawatan di RSCM. Itu alternatif kedua, apabila tidak bisa hadir di pengadilan, bisa melalui Zoom. Atau saudara Andri Yunus menulis apa yang terjadi pada tanggal 12 sampai dengan saat ini apa yang dirasakan, sehingga kami bisa mengetahui kondisi korban. Dan ini sedang diupayakan oleh LPSK untuk membujuk korban untuk bisa hadir di pengadilan. Demikian, Yang Mulia.
Kalau menulis secara tertulis ya, itu kalau alternatif paling tidak bisa ya. Misalnya Siap, dia tidak betul. bisa, Kami membuat 3 alternatif. tidak bisa Hadir, melihat, tidak bisa Zoom, gerak. dan menulis. Tapi perlu dipahami bahwa saksi itu harus dibawa sumpah ya. Siap. Walaupun ditulis di kertas, dia harus dibawa sumpah. Itu Siap. harus dicari mekanismenya. Tulis itu harus dibawa sumpah, bagaimana caranya. Siap. Ada berita acaranya penyumpahan dulu baru nulis, dan itu disahkan dengan saksi penyumpahan. Begitu ya? Siap. Karena keterangan sini harus dibawa sumpah. Siap. Ya, saya minta untuk diupayakan. Nanti kalau auditor tidak mampu, berarti majelis hakim dalam ini hakim ketua menggunakan kewenangannya untuk menghadirkan paksa. Siap. Saksi dengan penetapan. Siap. Baik, para terdakwa, tadi sudah dibaca dakwaan auditor militer. Saya jelaskan sedikit ya, saudara tadi dakwa dalam surat dakwaan auditor militer, itu saudara kena pasal subsidiaritas, yaitu primer pasal 469 ayat 1 Undang-Undang 1/2023 tentang KUHP junto pasal 20. Ini bunyinya begini. Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya. Kemudian subsidiar pasal 468 ayat 1 468. Setiap orang yang melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan lebih subsidiar pasal 467 ayat 1 junto ayat 2. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dipidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2-nya, jika perbuatan sebagaimana ayat 1 mengakibatkan luka berat, di penjara dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, ini saya jelaskan tadi sebagaimana dakwaan auditor militer, saudara kena 3 pasal subsidiaritas, yaitu primer, subsidiar, dan lebih subsidiaritas. Saudara punya hak jawab atas dakwaan ini. Apabila pengadilan militer ini tidak punya kewenangan mengadili saudara, mungkin pengadilan militer ini bukan disabel saudara. Wah, ini kan saya melakukan tidak pidana umum, tidak pidana dalam KUHP, tidak dalam KUHPM, sehingga saya harusnya disidang di pengadilan negeri. Contohnya itu, bahwa pengadilan militer Jakarta ini tidak berwenang mengadili saudara. Yang kedua, bahwa apa yang diceritakan auditor militer tadi, terdapat 1, 2, dan 3, dan 4, saudara merasa, misalnya terdakwa 2, itu bukan saya itu. Itu bukan saya yang diceritakan terdakwa 2 itu. Saya tidak ada di lokasi, saya ada di mana, Tanjung Pinang misalnya, saya tidak dikasih, itu yang sana salah, itu bukan saya, error and persona. Nah, seperti itu. Misalnya ada syarat formil lain, nah syarat formil material mungkin nanti tanyakan ke penasihat hukum apa formil materialnya surat dakwaan, mungkin saudara tidak paham. Ya, intinya berhubungan dengan rangkaian peristiwa kronologis dalam surat dakwaan itu yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, itu saudara bisa melakukan bantahan nanti dalam bentuk eksepsi. Karena saudara diambil penasihat hukum, silahkan konsultasi dengan penasihat hukum apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Dipersilakan merapat ke sana. Sana, ya, konsultasi. Silakan dijelaskan PH.